Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang nilai optimum fungsi objektif. Agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, seorang petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk pertama mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkus. Pupuk kedua mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen per bungkus. Petani itu ingin mencampur kedua pupuk tersebut. Satu bungkus pupuk pertama itu harganya Rp17.500 dan pupuk kedua itu harganya adalah Rp14.500 per bungkusnya. Tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut. Karena ini bentuk soal cerita, kita harus mengubahnya ke bentuk matematika. Kita ingat lagi pelajaran sebelumnya bagaimana cara membuat model matematika. Begitu juga dengan soal ini, kita buat ke model matematika. Sehingga kita buat tabel, dan di sini kita tandai mana-mana saja yang harus kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ini yang warna kuning merupakan poin-poin penting yang harus kita masukkan nantinya ke dalam tabel. Di pelajaran kita sebelumnya, kita sudah tahu bahwa bagaimana cara menentukan yang menjadi variabel X dan Y-nya nanti. Kemudian, kita tentukan bagian-bagian yang akan kita masukkan. Di sini, yang menjadi variabel X yaitu adalah pupuk 1, dan pupuk 2 ini adalah sebagai variabel Y. Kalau belum paham bagaimana cara menentukan X dan Y, silakan tonton video sebelumnya tentang materi model matematika. Di soal dikatakan bahwa pupuk pertama itu mengandung 30 gram fosfor, maka di sini kita isi 30. Kemudian nitrogennya adalah 30 juga ya untuk pupuk pertama, berarti di sini 30. Untuk pupuk kedua, di sini dikatakan bahwa mengandung 20 gram fosfor, berarti di sini 20. Sedangkan nitrogennya itu adalah 40 gram sehingga kita isi di sini sebanyak 40. Di sini dikatakan bahwa sekurang-kurangnya 600 gram fosfor, berarti total fosfor di sini sekurang-kurangnya harus 600. Kemudian 720 gram nitrogen, berarti di sini nitrogennya totalnya itu sekurang-kurangnya adalah 720. Sedangkan untuk harga, untuk pupuk pertama harganya itu 17.500, berarti di sini ada 17.500. Untuk pupuk kedua itu harganya adalah 14.500, maka di sini adalah 14.500. Di video sebelumnya itu tidak ada kolom untuk harga. Untuk ini kita tambahkan satu kolom itu untuk harga baik variabel X maupun variabel Y. Ini kita tinggal mengubah bentuknya menjadi pertidaksamaan. Adapun perubahannya yaitu 30x tambah 20y besar sama 600, 30x tambah 40y besar sama 720. Ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 3x tambah 2y besar sama 60, 3x tambah 4y besar sama 72. Dan jangan lupa buat x dan y-nya sama-sama besar sama dengan 0. Untuk tanda pertidaksamaan yang ada di sini itu sudah kita bahas di model matematika bagaimana cara kita menentukannya apakah besar sama atau kecil sama. Kemudian yang terakhir yaitu adalah Z minimum ya. Z minimum ini apa? Maksudnya itu untuk menentukan biaya minimum. Kalau soal itu menanyakan biaya maksimum berarti nilainya lebih besar. Kalau minimum berarti nilainya paling kecil. Karena soal menanyakan biaya minimum, maka dari itu kita di sini membuatnya Z minimum yaitu 17.500X tambah 14.500Y. Ini datang dari mana? Datangnya dari tabel baru yang kita tambahkan tadi. Ini ya. Setelah kita mendapatkan pertidaksamaan ini, kita harus menguji kembali ke tabel, baik itu X-nya saat 0 atau Y-nya saat 0. Kita kembali lagi ke materi sebelumnya.
Di sini ada x, y, dan x, y. Misalkan x-nya itu kita misalkan 0. Nah, berapakah nilai y dari pertidaksamaan ini? Adapun nilai y-nya itu adalah 30. Sehingga x, y-nya adalah 0,30. Bagaimana cara mendapatkan 30 ini? Itu juga kita sudah bahas di video sebelumnya tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya, saat y-nya yang 0, berarti kita dapati nilai x-nya adalah 20, sehingga x, y-nya adalah 20,0. Kemudian pertidaksamaan berikutnya, yaitu yang ini ya, 3x tambah 4y besar sama 72, sama kita buat tabelnya, ada xy dan x, y. Kita misalkan lagi, saat x-nya 0, didapatilah nilai y-nya adalah 18, maka x, y-nya itu adalah 0,18. Kemudian, saat nilai y-nya 0, maka nilai x-nya adalah 24, sehingga x, y-nya adalah 24,0. Titik-titik yang kita dapati ini kita masukkan ke koordinat kartesius. Yang pertama yaitu adalah saat x ya, dulu 20,0. Ini ada 20, berarti di sumbu x 20-nya 20,0. Kemudian saat 0,30 berarti 30-nya di y. Berarti di sini 0,30. Kedua titik ini kita hubungkan sehingga membentuk suatu garis. Garis inilah yang disebut sebagai 3x tambah 2y besar sama 60. Selanjutnya yaitu 24,0. Berarti 24-nya di sumbu x. Ini adalah 24-nya dan ini 24,0 merupakan titik dari 24,0. Selanjutnya 0,18 berarti 18-nya di sumbu y. 0,18 sehingga kedua titik ini kita hubungkan membentuk suatu garis. Garis inilah yang disebut sebagai 3x tambah 4y besar sama 72. Selanjutnya adalah menentukan arsiran. Ada cara cepat agar kita bisa menentukan daerah arsiran dengan melihat tanda dari pertidaksamaan ini. Jika tanda pertidaksamaannya itu adalah kecil sama seperti ini, maka daerah arsirannya itu berada di sini, tepat berada di bawah perpotongan dua garis pertidaksamaan, atau arsirannya itu mendekati dari titik pusat. Jika pertidaksamaannya itu besar sama dengan, daerah arsirannya itu menjauhi titik pusat atau berada di sini. Kalau dia kecil sama itu mendekati titik pusat, tapi jika dia besar sama pertidaksamaannya, maka arsirannya menuju ke atas atau menjauhi titik pusat. Langkah selanjutnya kita akan mengganti nilai x dan y pada z minimum ini dari titik-titik yang mengenai arsiran di koordinat kartesius. Sekarang titik-titik yang mengenai arsiran itu adalah 0,30, 24,0, dan ada satu titik lagi yang tepat berada di sini atau titik perpotongan antara dua buah garis ini yang akan kita masukkan nilainya ke z minimum agar kita bisa mengetahui berapakah biaya minimumnya. Karena di sini belum kita ketahui berapa besar titiknya, maka pertidaksamaan yang ini kita akan mencari nilai persamaannya agar bisa kita mendapatkan nilai x maupun nilai y-nya untuk mencari titik x, y yang ada di sini. Maka pertidaksamaan ini langsung saja kita buat persamaannya, yaitu yang ini. Untuk mencari nilai x dan y-nya itu bisa menggunakan sistem persamaan linear dua variabel, baik itu metode eliminasi, substitusi, maupun campuran. Nah, karena di sini kebetulan sama-sama 3x dan 3x, ini bisa langsung saja kita kurangkan agar nilainya habis. Kemudian 2y kurang 4y itu nanti hasilnya min 2y, 60 kurang 72 adalah min 12. Maka nilai y-nya adalah min 12 dibagi min 2, didapatilah y sama dengan 6. Di sini kita sudah tahu nilai y-nya, tinggal mencari nilai x-nya saja. Kita substitusikan saja di salah satu persamaan, mau yang atas ini atau yang bawah. Misalkan
persamaan bagian yang atas yaitu 3x tambah 2y sama dengan 60, kita ganti nilai y-nya menjadi 6 agar kita bisa mendapati nilai x-nya. Maka 3x tambah 2 kali 6, nah 6 ini pengganti nilai y yang tadi, sama dengan 60. 3x tambah 12 sama dengan 60. 3x sama dengan 60 dikurang 12, ini menjadi min 12 karena 12 pindah ruas menjadi min 12. Maka 3x sama dengan 48, nilai x itu sama dengan 16. Karena nilai x dan y-nya sudah kita dapati, maka nilai x, y pada titik yang hitam ini adalah 16,6. Setelah kita mengetahui titik-titik yang mendekati arsiran, maka kita ganti nilai x dan y-nya pada z minimum sehingga kita bisa melihat pada titik berapakah biayanya mencapai minimum. Maka kita salin lagi z minimumnya, yaitu 17.500x ditambah 14.500y. Dan ini adalah titik-titik yang kita dapati mendekati arsiran. Ada 0,30, kemudian ada 16,6, kemudian 24,0. Sedangkan titik yang selain mendekati arsiran itu tidak perlu kita masukkan. Jadi 0,30, 16,6, dan 24,0 ini kita masukkan ke dalam zat minimum ini untuk melihat nilainya. Misalkan yang 0,30, maka ganti nilai x-nya menjadi 0 untuk 0,30 dan y-nya 30, sehingga hasilnya itu adalah 435.000. Begitu juga dengan 16,6. Jika kita masukkan ke z minimum dan mengganti nilai x dan y-nya, maka didapati hasilnya 367.000. Begitu juga dengan yang 24,0. Kita ganti z minimumnya dengan x dan y-nya 24,0, maka hasilnya adalah 420.000. Di sini ada 435.000, 367.000, dan 420.000. Karena di soal menanyakan biaya minimum, berarti kita harus mencari hasil yang paling kecil yang ada di sini. Tapi jika di soal ditanyakan adalah maksimum, berarti kita cari nilai yang paling besar yang ada di sini. Hasil biaya minimum yang paling kecil di sini adalah 367.000. Maka biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani adalah 367.000. Ini adalah contoh soal untuk biaya minimum. Di bagian description box silakan dilihat, itu ada contoh lainnya untuk biaya maksimum. Sekian materi kita hari ini. Jangan lupa di like, share video ini, komen materi apa lagi yang akan dibahas. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.